Wabihi qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, telah berkata kepada kami Utsman bin Abi Syaibah, qala haddatsana Jarir, telah berkata kepada kami Jarir, an Mansur, dari Mansur, an Abi Wa'il, dari Abi Wa'il, an Abdullah, dari Abdullah siapa ini? Abdullah bin Mas'ud, kerana ini jalur Kufiyun semua ini dari Kufah. Qala unasun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya berkata manusia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, an akhudhu bima amilna fil jahiliyah, apakah kami akan diadab terhadap apa-apa yang telah kami amalkan di masa jahiliyah? Rasul bersabda, amma man ahsana minkum fil Islam, adapun sesiapa yang di antara kalian itu memperbagus dirinya di dalam Islam, fala yu'akhadhu biha, maka dia tidak akan dihukum, diazab dengan apa yang telah dia amalkan ketika di masa jahiliyah seperti itu. Wa man asaa, dan siapa yang memperburuk dirinya, ukhidha bi'amalihi fil jahiliyah wal Islam, maka dia akan diazab atau dihukum dengan amalnya tersebut yang dia lakukan di masa jahiliyah dan juga di masa Islam. Jadi double, di masa jahiliyah diazab, dihukum, di masa Islam juga diazab atau dihukum. Kemudian tadi hadisul babnya, kemudian di hadis furu'nya, qala haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair, qala haddatsana Abi wa Waqi', tahwil, perpindahan jalur, wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wal lafdhu lahu, qala haddatsana Waqi' 'anil A'mash. Jadi ada dua jalur ini. Pertama dari siapa? Muhammad bin Abdullah bin Numair, Kemudian kalau ini dari Abu Bakr bin Abi Syaibah, sahibul musannaf. Nah, ikhwah fillah sekalian, kemudian qala haddatsana Waqi', telah berkata kepada kami Waqi' 'anil A'mash, dari Al-A'mash Sulaiman bin Mihram, thiqatun mudallis, madarul isnad. Al-A'mash imam hafidh. An Abi Wa'il, dari Abu Wa'il, an Abdullah, dari Abdullah siapa sini? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini juga jalur Kufah. Qulna ya Rasulullah, kami katakan wahai Rasulullah, anu akhadhu bima amilna fil jahiliyah, apakah kami akan dihukum terhadap apa-apa yang telah kami lakukan di jahiliyah? Kata Nabi SAW, man ahsana fil Islam, sesiapa yang perbagus dirinya dalam Islam, lam yu'akhadhu bima amila fil jahiliyah, ia tidak dihukum dengan apa-apa yang telah dia amalkan di masa jahiliyah. Wa man asa'a fil Islam, tapi siapa yang perburuk dirinya dalam Islam, ukhidha bil awwal wal akhir, maka dia akan dihukum dari awalnya hingga akhirnya. Jadi sebelum masuk Islam pun dihukum karena amal-amal yang buruk tersebut sebelum Islam, dan ketika akhirnya juga dihukum, ketika sudah masuk Islam pun, ketika dia melakukan amal-amal jahiliyah seperti itu. Nah, dan dari jalurnya Minjam bin Al-Harits At-Tamimi juga sama, ini jalur Kufiyun semua, jalur Kufiyin semua, jadi orang-orang Kufah semua. Nah, ikhwah fillah, kita masuk ke pembahasan bagaimana sih maksud daripada hadis tersebut, maknanya seperti apa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, fas-sahihu fihi ma qalahu jama'atun minal muhaqqiqin anna al-murada bil ihsani huna ad-dukhul fil Islam bil zahiri wal batin jami'an. Jadi kata Imam Nawawi, yang sahih di sini adalah apa yang dikatakan oleh jama'atun minal muhaqqiqin, yaitu sekelompok dari kalangan muhaqqiqin, bahwasanya yang dimaksud al-ihsan, memperbagus di sini adalah ad-dukhul fil Islam bil zahir wal batin jami'an, yaitu masuk ke dalam Islam secara zahir dan batin semuanya. Jadi bukan hanya zahirnya saja, tapi batinnya juga ikut masuk Islam. Wa yakuna musliman haqiqiyan, yaitu menjadi muslim yang hakiki seperti itu. Fahada yughfaru lahu ma salafa fil kufri bi nassil Qur'anil aziz. Maka yang seperti ini wafillah, dia diampuni apa-apa yang telah dia lakukan di masa lalu, di masa jahiliyah ketika dalam kekufuran, berdasarkan nas Al-Qur'an Al-Aziz. Wal hadithus sahih, dan hadis yang sahih di antaranya, al-Islamu yahdimu ma qablah, Islam itu menghancurkan amal-amal buruk di masa jahiliyah dulu. Wa bi ijma'il muslimin, dan berdasarkan ijma' muslimin juga seperti itu.
Kemudian apa yang disebut dengan memperburuk dirinya setelah Islam? Isaah di sini maksudnya apa? Wal muradu bil isaah di sini khafillah yaitu apa? Adamud dukhuli fil islami biqalbih. Dia tidak masuk Islam dengan hatinya, zahirnya saja, ya. Bahkan dia malah jadi penentang secara zahir bagi syahadatain, gitu kan? Ghairu mu'taqidin lil Islam biqalbih, dan bukan atau tidak meyakini Islam dengan hatinya. Fahada munafiqun baqin ala kufrihi bi ijma'il muslimin. Makanya seperti ini adalah orang munafik yang tetap di atas kekufurannya berdasarkan ijma' kaum muslimin. Fayu'akhadhu bima 'amila fil jahiliyah qabla idhari suratil Islam. Makanya seperti yang dihukum amal-amalnya ketika jahiliyah dulu sebelum dia menampakkan keislamannya, dan juga setelah dia menampakkan keislamannya pun ketika dia melakukan keburukan maka dihukum dua-duanya, dulu dan sekarang. Kenapa? Li'annahu mustamirrun 'ala kufrihi. Karena dia terus-menerus di atas kekufurannya. Wa hadha ma'rufun fi isti'mal syar'i. Ya, seperti ini ma'ruf dalam penggunaan syarak. Yaqulun, mereka mengatakan hasuna islamu fulan idza dakhala fihi haqiqatun bi ikhlas wa sa'a islamuhu aw lam yahsun islamuhu idza lam yakun kadzalik. Nah, jadi ikhwafillah, yang dimaksud di sini yang memperburuk dirinya di dalam Islam adalah yang masuk Islamnya tidak dengan hatinya, yaitu orang-orang munafik yang terus menerus di atas kekufurannya. Ya, maka dia akan dihukum dengan amal-amalnya ketika jahiliyah dulu, termasuk dengan amal-amalnya setelah Islam. Double dihukumnya orang munafik. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nauzubillahi min dzalik. Ayadan billah, semoga kita terhindar dari orang seperti ini.